Desember selalu membawa semilir angin yang dingin, seolah menyapu lembut setiap sudut desa tempat mertuaku tinggal. Pohon-pohon pinus di sepanjang jalan tampak dihias alami oleh kabut pagi, dan di kejauhan, terdengar nyanyian merdu burung-burung yang seakan menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru. Seperti tradisi setiap tahun, keluargaku akan berkumpul di rumah mertuaku untuk merayakan bersama. Rumah itu berdiri sederhana namun kokoh di tengah hamparan sawah hijau. Ada kehangatan yang tak pernah pudar setiap kali kami semua berkumpul di sana. Namun, siapa sangka, tahun ini memberikan kejutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di balik rutinitas perayaan dan kebersamaan yang hangat, aku menerima sebuah bonus istimewa dari ibu mertuaku yang cantik dan penuh perhatian. Sungguh, aku tak pernah menduga hari raya kali ini akan menyimpan kisah yang begitu berbeda. Jika kau ingin tahu lebih jauh, biarkan aku membawamu menelusuri cerita ini, sebuah kisah yang menyenangkan dan akan selalu kuingat. Malam itu, setelah kehangatan obrolan dan gelak tawa kami bersama, ruang tamu rumah mertuaku berubah menjadi tempat tidur darurat yang penuh keakraban. Lampu-lampu Natal yang tergantung di sudut ruangan memancarkan cahaya lembut, menerangi wajah-wajah yang lelah namun bahagia. Aku, istriku, ibu mertua, dan ayah mertuaku memutuskan untuk bermalam di ruang televisi. Bukannya karena rumah ini kekurangan kamar, tetapi karena ada rasa kebersamaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidur bersama seperti ini adalah tradisi kecil yang selalu mereka lakukan setiap malam Natal. Sebuah momen yang tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga hati. Kami membentangkan tikar dan selimut di atas lantai, sementara sofa panjang di sudut ruangan dibiarkan kosong. Udara malam itu terasa dingin, tetapi kehadiran mereka membuat semuanya terasa lebih hangat. Istriku berada di sisiku, melingkarkan tangannya di lenganku. Di sebelah kami, ibu mertua dan suaminya berbaring bersebelahan, saling berbicara dengan nada yang begitu pelan hingga hanya terdengar seperti gumaman. Aku menatap ke arah televisi yang masih menyala, memutar film Natal klasik yang entah keberapa kalinya ditonton keluarga ini. Cahaya dari layar itu memantul di wajah ibu mertuaku yang tampak begitu memesona, dengan senyuman kecil menghiasi bibirnya. Suaminya, ayah mertuaku, sesekali mengangguk mengantuk sambil berusaha mengikuti alur film. "Masih nyaman tidur di sini?" bisik istriku sambil menyentuh pundakku. Aku mengangguk, lalu tersenyum. "Lebih dari nyaman," jawabku dengan suara pelan. Di tengah malam yang sunyi, hanya terdengar suara film dan detak jam dinding. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan suasana itu meresap dalam hati. Rasanya seperti kembali menjadi anak kecil. Ketika tidur bersama keluarga di satu ruangan adalah hal yang biasa, hal yang kini terasa begitu langka dan berharga. Tiba-tiba aku terbangun di tengah malam, ketika keheningan menyelimuti ruangan. Lampu-lampu Natal di sudut ruangan masih berkilauan lembut, seperti bintang kecil yang menggantung di udara. Suara napas teratur dari istriku di sisiku membuatku tersadar bahwa semua orang masih terlelap. Mataku menyapu ruangan. Dalam keremangan, aku mendapati ibu mertua sedang tidur dengan wajah yang tampak begitu damai. Ia mengenakan daster bercorak bunga yang sederhana, tetapi ada sesuatu dari caranya terbaring yang membuat sosoknya tampak begitu anggun, hampir seperti lukisan yang hidup. Selimut yang tadi membungkus tubuhnya telah tergeser entah kemana, meninggalkan pemandangan yang tak terduga. Ada sesuatu yang memancar dari dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan malam itu, kawasan yang seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum pria itu tampak begitu anggun dan alami. Dengan detak jantung yang tidak terkendali, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku berpura-pura tidur, namun pikiranku berputar dan tubuhku tak bisa menahan keinginan untuk mendekat. Dengan hati-hati, tanganku bergerak perlahan, berusaha agar tidak terdeteksi, meski kesadaran akan risiko yang ada terus menghantui. Akhirnya, usahaku mulai membuahkan hasil. Aku merasa lega karena tampaknya dia tidak terbangun, memberi aku kesempatan untuk merasakan sensasi yang sangat kuat. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan ketegangan dan perasaan campur aduk. Namun aku berusaha tetap tenang dan tidak membuat suara, takut jika semuanya akan terbongkar. Keinginanku terus membuncah, menggelora dalam diri tanpa bisa kuhentikan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menuntut untuk dilepaskan. Tanpa bisa menahan, aku segera berlari menuju kamar mandi. Di sana tanganku bergerak cepat seakan-akan mengejar waktu, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendesak. Paginya, ketika aku mandi, suasana seakan berbeda dari biasanya. Pintu kamar mandi yang terbuat dari papan tua, penuh dengan lubang-lubang kecil yang seolah-olah sudah tergerus oleh waktu,
membuatku merasa terjebak di dalam dunia yang sempit dan sunyi. Aku mulai menikmati dinginnya air yang membasahi tubuh. Namun ketenanganku tiba-tiba terganggu oleh suara berdecih di luar. Dari balik dinding tipis itu, aku mendengar suara seseorang sedang mencuci piring di dekat sumur, tepat di hadapan kamar mandi. Ada irama tertentu dalam gesekan piring dengan air, yang seolah melengkapi suasana pagi itu. Dalam kebisuan yang mendalam, aku pun tanpa sadar menoleh ke arah pintu, tertarik pada celah-celah kecil yang ada. Dan saat itulah, anugerah itu datang, sesuatu yang tak terduga, tetapi begitu jelas dan nyata bagiku. Dengan perlahan, aku mengintip melalui lubang-lubang pada pintu yang sudah usang, dan aku melihatnya. Ternyata, yang kulihat melalui celah-celah pintu itu adalah ibu mertuaku. Ia sedang berjongkok, sibuk mencuci piring di dekat sumur, dengan posisi yang tak sengaja menghadap langsung ke arah pintu kamar mandi tempat aku berada. Dan tentu saja, pandanganku tak bisa terhindar dari apa yang semalam sempat menggelora dalam pikiranku. Pemandangan yang kini begitu jelas, tak bisa kutahan lagi. Apa yang kuinginkan malam itu, yang terus membayangi pikiranku, kembali terungkap di depan mataku, begitu nyata dan tak terelakkan. Sesuatu yang tadi malam hanya berputar dalam angan-angan, kini hadir kembali dengan segala bentuk dan ketajamannya, mengisi ruang yang semula terasa tenang. Sebuah perasaan yang menggetarkan, mengusik, dan membiarkan diriku terperangkap dalam kenangan yang sulit kuungkapkan. Melihat keindahan itu, pandanganku kembali terperangkap dalam imajinasi yang liar. Semua yang tampak di depan mataku seperti membangkitkan sesuatu dalam diriku yang tak bisa kuhentikan. Di bawah aliran air yang mengalir deras, tubuhku terlarut dalam kebiasaan, kembali mengulang ritual yang sama. Seperti dalam suatu permainan yang tak pernah selesai, pikiranku melayang, menyusuri jalan yang gelap, membawa diriku untuk menyelami perasaan-perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Segalanya terasa kabur, tapi pada saat yang bersamaan, begitu jelas. Hari itu, suami ibu mertuaku kembali berangkat keluar kota, menyelesaikan urusan yang tampaknya tak bisa ditunda. Istriku, yang semula berencana mengajakku pergi ke rumah kakek neneknya, akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Ia akan menempuh perjalanan menuju desa yang agak jauh. Dan karena rasa lelah yang mendera tubuhku, aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Istriku pun berangkat dengan sepeda motor, meninggalkan aku sendirian. Dan inilah, di tengah kesendirian itu, awal mula kisah yang tidak pernah aku duga terjadi. Rumah yang tadinya terasa ramai kini hanya dihuni oleh aku dan ibu mertuaku. Ibu mertuaku, dengan tangan terampil, sedang sibuk memasak di dapur. Keinginan yang sejak tadi menggelora di dalam diriku semakin tak terbendung. Aku pun berjalan ke dapur, berpura-pura ingin membantu. Namun, dengan sebuah alasan yang terkesan wajar, aku mengunci pintu. "Kenapa pintunya dikunci?" tanya ibu mertuaku. Suaranya terdengar penuh rasa penasaran. Aku menjawab dengan santai, "Takut ada orang masuk tanpa permisi, Bu. Kita kan cuma berdua di sini." Ibu mertuaku hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya tanpa curiga. Sementara itu, aku, meski mengaku ingin membantu, lebih banyak berdiri di sana, sekadar melihatnya bekerja. Di tengah kesunyian itu, mataku tak lepas dari kecantikan ibu mertuaku, dan perlahan, pembicaraan kami pun berkembang. Awalnya sekadar obrolan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menggiring percakapan ke arah yang berbeda, yang semakin mendekati tujuan yang sebenarnya. Saat itu, raut wajah ibu mertuaku mulai berubah. Ada ketidaknyamanan yang jelas terlihat, seperti ia mulai menyadari sesuatu yang tak biasa dari sikapku. Sorot matanya memancarkan kewaspadaan, dan gerak-geriknya menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasa curiga. Namun, aku terlalu terhanyut dalam keinginanku yang semakin membuncah, hingga sulit untuk mengendalikan diri. Dalam pikiranku, waktu terasa berlomba dengan keadaan. Rasa takut bahwa istriku akan segera pulang menciptakan tekanan tambahan. Namun, di sisi lain, hasrat yang terus berkobar dalam diriku mendesakku untuk tetap melangkah maju, meskipun aku tahu risikonya begitu besar. Akhirnya, tanpa berpikir terlalu lama, aku memutuskan untuk melangkah. Jalan dari depan terasa terlalu mencolok, terlalu berisiko. Maka aku memilih jalur yang lebih tersembunyi, lebih aman, dari belakang. Ibu mertuaku tampak terkejut. Wajahnya menunjukkan campuran antara kebingungan dan ketegasan. Suaranya bergetar saat ia mencoba menghentikanku dengan berkata, "Tolong sadar, Mas. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku ini ibu dari istrimu."
Namun, seiring berjalannya waktu, kata-katanya mulai terdengar lebih lembut, seolah ada perubahan dalam suaranya. Aku bisa merasakan bagaimana suasana di sekitarnya perlahan berubah menjadi lebih intim, dan perasaan yang muncul di dalam diriku semakin kuat. Meski ada kebingungan di hatiku, aku merasa seakan ada ketegangan yang sulit untuk dilepaskan, yang mendorongku untuk melangkah lebih jauh lagi. Awalnya, ibu mertuaku hanya terdiam, seakan memproses apa yang baru saja terjadi. Namun, tak lama kemudian, dia mulai memberikan tanggapannya. Aku menyadari waktu yang terbatas. Takut istriku akan pulang lebih cepat dari yang kuharapkan. Dengan rasa cemas dan penuh keraguan, aku membisikkan padanya, "Bu, bagaimana kalau sekarang?" Mendengar bisikanku itu, ibu mertuaku hanya mengangguk pelan dan memberikan senyum yang terasa penuh makna. Tanpa banyak berpikir, aku segera menerapkan beberapa cara yang telah kupelajari. Dalam sekejap, semuanya berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Kami, berdua, dengan langkah yang serempak, berhasil meraih apa yang selama ini terasa begitu jauh, namun kini bisa dicapai. Keheningan sejenak menyelimuti kami, seolah dunia pun berhenti seiring dengan keberhasilan ini. Dalam momen itu, ada rasa lega yang meresap dalam-dalam, seolah segala upaya dan perjuangan akhirnya membuahkan hasil yang pantas kami nikmati bersama. Ibu mertuaku menatapku dengan serius, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar dari bibirnya terpatri dalam ingatanku. Jangan sampai hal ini diketahui oleh siapapun, terutama suamiku ya Mas. Suaranya penuh tekanan, namun ada kecemasan yang tersirat dalam nada itu. Aku hanya mengangguk. Mulutku terasa terkunci oleh ketegangan yang menggantung di udara. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang berat. Namun aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Ada sesuatu di mata ibu yang mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kami berdua berdiri dalam keheningan yang mencekam, seolah waktu terhenti sejenak. Tak lama, kami bergegas membersihkan diri, mencoba menepis kerumitan yang baru saja kami alami. Setelah itu, dengan hati yang masih berdebar, aku membuka pintu rumah. Suara pintu yang berdecit menambah kesan suram, tetapi aku tahu, kami harus kembali ke dunia luar. Dunia yang menunggu di luar sana, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi di dalamnya. Itulah peristiwa pertama yang begitu mengesankan antara aku dan ibu mertuaku. Sebuah momen yang terasa penuh dengan ketegangan, namun di baliknya, ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Hingga kini, aku masih seringkali terbayang-bayang, berharap kejadian itu dapat terulang kembali, meski aku tahu bahwa harapan itu mungkin hanya sebuah hayalan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, aku bersama istriku kembali ke kota untuk merantau. Kami meninggalkan segala kenangan yang ada, dan sejak saat itu, hampir 5 tahun telah berlalu. Waktu begitu cepat berjalan, dan meskipun hidupku kini dipenuhi dengan rutinitas baru, rasa itu, rasa yang sulit diungkapkan, masih menyelinap dalam pikiranku. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kami bisa mudik juga. Saat yang aku tunggu-tunggu itu tiba. Dengan hati penuh kegembiraan, aku dan istriku pulang ke kampung halaman. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kegembiraan itu lebih terasa olehku, karena inilah kesempatan yang telah lama aku harapkan. Kami hanya membawa satu tas ransel yang berisi pakaian seadanya. Namun perasaan itu jauh lebih berat dari barang yang kami bawa. Perjalanan panjang yang ditempuh akhirnya membuahkan hasil. Kami sampai juga di desa tempat ibu mertuaku tinggal. Tak banyak yang berubah di sini. Kampung halaman istriku masih terlihat seperti dulu. Hanya beberapa rumah yang kini tampak lebih kokoh dengan tembok baru yang menggantikan bangunan kayu. Sesampainya di rumah, kami disambut dengan hangat oleh ibu mertuaku dan para tetangga. Seolah kami adalah orang penting yang baru kembali dari perjalanan jauh. Senyuman ibu mertuaku begitu hangat, seperti selalu. Harapanku pun muncul kembali, seiring dengan momen itu. Aku berharap bisa merasakan sambutan yang sama seperti dulu, salam hangat yang penuh arti. Namun kenyataannya, setelah ibu mertuaku menjabat tanganku dengan biasa, dia langsung berpaling dan menghampiri istriku, seolah ingin memastikan bahwa putrinya baik-baik saja setelah bertahun-tahun bersama denganku. Saat itu, perasaan yang lama terkubur dalam pikiranku kembali muncul. Aku mulai merencanakan sesuatu yang sudah lama aku impikan, sesuatu yang ingin ku capai. Sebuah rencana untuk mengulang kembali apa yang pernah terjadi antara aku dan ibu mertuaku. Sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan, meski aku tahu betul apa artinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hampir seminggu kami habiskan di rumah ibu mertuaku. Namun, belum sekalipun kesempatan itu datang,
Kesempatan untuk menghidupkan kembali kenangan yang telah lama kuimpikan. Aku mencoba bersabar, meskipun hati ini terus bergolak dengan harapan. Hingga akhirnya, di hari kelima, peluang itu muncul di depan mataku, dan aku tahu, aku tak akan menyia-nyiakannya. Pagi itu, ibu mertuaku memintaku mengantarnya ke pasar. Kebetulan, paman istriku yang sedang bertamu membawa mobil pick-up yang biasa dipakainya untuk bekerja, dan ibu mertuaku menyarankan agar aku meminjamnya. Suaminya sedang sibuk dengan pekerjaannya, dan hanya kami berdua yang akan pergi. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk setuju. Aku segera meminta izin kepada paman istriku untuk menggunakan mobilnya, dan tentu saja dia tidak keberatan. Saat kami melaju menuju pasar, aku sengaja mengemudikan mobil dengan perlahan. Jalanan desa yang sepi memberikan alasan untuk itu. Meski sebenarnya jarak ke pasar tidak lebih dari 5 km. Perjalanan menuju pasar itu terasa canggung, meski aku berusaha mengontrol diriku sebaik mungkin. Aku membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, berbasa-basi tentang keadaan ibu mertuaku saat ini. Namun, jawabannya singkat dan terkesan hati-hati, seolah dia bisa membaca arah pikiranku. "Jangan macem-macem lagi, loh," katanya tiba-tiba, dengan nada yang lebih seperti peringatan daripada candaan. Pernyataannya membuatku tercekat, dan aku hanya mampu membalas dengan senyum kecil. "Waduh, ini sudah lampu kuning," pikirku, mencoba menenangkan diri. Meski begitu, aku tak ingin menyerah begitu saja. Aku tahu aku harus berhati-hati, tetapi rasa tegang itu justru semakin membakar semangatku. Akhirnya kami sampai di pasar. Tidak ada hal lain yang terjadi. Aku menunggu di mobil sambil bersiul pelan, mencoba mengusir kepanikan yang mulai merayap. Sementara itu, ibu mertuaku turun tanpa banyak bicara, hanya sesekali menoleh keluar jendela sebelum berjalan menuju deretan kios pasar. Aku menghela napas panjang, berpikir keras. Bisa gagal, nih, batinku, merasakan bayangan rencana yang telah lama kususun mulai pudar. Namun, aku tak membiarkan pikiran itu bertahan lama. Aku harus menemukan cara. Saat menunggu di dalam mobil, ide itu akhirnya muncul. Sederhana tapi cukup berani untuk menciptakan peluang yang kuinginkan. Sekarang, aku hanya perlu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika ibu mertuaku keluar dari pasar, tangannya penuh dengan kantong-kantong belanjaan yang berat. Dia segera memintaku untuk mengangkat semuanya ke bak mobil. Barang-barang itu lebih banyak dari yang kupikirkan, tapi aku tetap melakukannya tanpa banyak bicara. Setelah selesai, dia mengatakan ada beberapa barang lagi yang harus dibeli di tempat lain, barang yang tidak tersedia di pasar tadi. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini melewati jalan yang membentang di antara hamparan sawah hijau. Jalanan sepi, hanya ada angin yang berembus membawa aroma tanah dan padi. Di tengah perjalanan itu, pikiranku terus berkecamuk. Inilah kesempatan yang selama ini kutunggu, pikirku. Jika aku tidak melakukannya sekarang, mungkin kesempatan seperti ini tak akan datang lagi. Dengan perasaan berdebar dan pikiran yang tak menentu, aku akhirnya memutuskan untuk menghentikan mobil di bawah sebuah pohon rindang di pinggir jalan. Aku mematikan mesin, menciptakan keheningan mendadak di dalam kabin. "Kenapa berhenti di sini, Mas?" tanya ibu mertuaku. Nada suaranya terdengar datar tapi penuh kehati-hatian. Aku berusaha menjawab dengan nada yang wajar, meski suara hatiku terasa begitu kacau. "Saya capek, Bu," jawabku sekenanya. Namun, dalam hati aku tahu alasan itu terdengar terlalu dibuat-buat, bahkan untuk diriku sendiri. Matanya menatapku tajam, penuh kewaspadaan. Dia terdiam sejenak, memandangiku seperti sedang mencoba membaca pikiranku. Aku bisa melihat tangan kirinya perlahan bergerak, mencoba membuka jendela mobil. "Jangan dibuka, Bu, jendelanya," ucapku dengan nada yang terdengar tegas namun berusaha tetap tenang. Kata-kataku membuat ibu mertuaku menghentikan gerakannya, meski aku bisa melihat jelas kegelisahan di matanya. Dia menatapku dengan raut wajah yang kini terlihat tegang, seperti sedang menimbang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menatap matanya dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri sekaligus meyakinkannya. Namun, tatapannya berubah menjadi penuh dengan kecemasan. Seolah mengabaikan laranganku sebelumnya, dia mulai meraih handle pintu mobil, berniat membukanya. "Jangan, Bu," kataku lagi, kali ini lebih pelan, tapi tetap tegas. Dia kembali menghentikan niatnya. Tangannya terdiam di atas handle pintu. Keheningan yang menyusul terasa begitu pekat. Hanya suara angin dari luar yang terdengar samar,
mengisi ruang yang seakan membeku. Saat itu, aku tahu aku berada di titik yang tak bisa lagi dihindari. Tanpa banyak berpikir lagi, aku merasa dorongan yang kuat untuk mendekatinya, seolah semua perasaan yang terpendam selama ini meluap. Kami berdua, dalam keheningan yang tegang, akhirnya mulai merasakan perubahan yang tak terduga. Ibu mertuaku mulai merespons dengan cara yang tak terduga, memberikan sinyal yang penuh makna. Saat itu, aku bisa merasakan perubahan dalam atmosfer di sekitar kami, seolah ada keharmonisan yang mulai terbentuk. Akhirnya, bisikku dalam hati. Ibu mertuaku mulai berbicara, suaranya terdengar penuh keheranan. "Kenapa kamu lakukan ini lagi, Mas? Kenapa?" Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Namun, kemudian dia berkata dengan suara yang sedikit berubah, "Baiklah, kalau kamu ingin melakukan ini, jangan di sini. Bisa saja ada orang yang tahu." Aku menghentikan tindakanku, mulai berpikir lebih jernih, dan akhirnya merespons, "Baik Bu, kalau begitu, di mana kita harus melakukannya?" Tanyaku dengan nada ragu. "Kita bisa lakukan di rumah saja kalau kamu mau," jawabnya dengan tenang. Pada awalnya, aku merasa ragu dengan jawabannya. Rumah itu adalah tempat di mana suaminya dan istriku berada, dan aku khawatir ibu mertuaku hanya mencari alasan agar aku berhenti. Namun, aku mulai sedikit lebih yakin ketika dia meyakinkanku dengan sikapnya yang berbeda, tampak lebih serius dan penuh keyakinan. Akhirnya, aku pun setuju dengan sarannya, meskipun sedikit khawatir. Aku memberi sedikit tekanan, mengatakan bahwa jika janjinya tidak ditepati, aku akan mengungkapkan apa yang terjadi. Ibu mertuaku hanya tersenyum, seolah yakin bahwa dia akan menepati janjinya itu. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju toko yang telah kami tuju, berusaha berlagak seperti tidak ada yang terjadi begitu kami sampai di rumah. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kejadian itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu, perasaan was-was mulai muncul dalam diriku. Aku khawatir ibu mertuaku diam-diam telah menceritakan apa yang terjadi pada suaminya atau bahkan istriku. Namun, meski rasa khawatir itu menghinggapi pikiranku, keinginan untuk kembali merasakan momen tersebut tidak pernah hilang. Dalam hatiku, tekadku semakin kuat, dan aku merasa sangat ingin melanjutkan hubungan dengan ibu mertuaku di luar batas yang ada. Pada malam itu, saat udara malam begitu hening dan sunyi, aku masih terjaga. Istriku sudah lama terlelap, tenggelam dalam mimpi-mimpinya di depan televisi yang masih menyala. Aku sengaja menonton lebih lama dari biasanya, menikmati keheningan yang terjalin di antara deru suara televisi yang menemani malam. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi, namun aku belum merasa ingin beranjak. Di sisi lain ruang tamu, ibu mertuaku dan suaminya, yang juga tak luput dari keasyikan layar televisi, sudah pulas dalam tiduran mereka yang tenang. Kami semua terpaksa tidur di ruang tamu malam itu, karena kamar tidur yang biasa kami tempati kini digunakan oleh paman istriku beserta anak istrinya. Tanpa sengaja, pandanganku beralih ke samping, menatap istriku yang tampak begitu damai dalam tidurnya. Ia tidur di sebelah bapaknya. Tubuh mereka dipisahkan oleh bantal kecil yang diletakkan seadanya. Tiba-tiba saja, pikiran untuk melanjutkan hubungan dengan ibu mertuaku kembali muncul dalam benakku. Aku merasa ketegangan dalam diriku semakin meningkat. Perlahan, aku mematikan lampu di sudut ruang tamu, sehingga suasana menjadi lebih temaram, hanya diterangi oleh cahaya lembut dari layar TV yang masih menyala. Dengan hati yang berdebar, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Untuk memastikan bahwa aku tidak akan ketahuan oleh istriku atau suami ibu mertuaku, aku mematikan TV dengan menggunakan remote, mencoba menciptakan suasana yang lebih tenang. Detak jantungku semakin tak beraturan. Aku sadar, risiko dari tindakan ini sangat besar jika sampai ada yang mengetahuinya. Namun, dorongan itu begitu kuat hingga aku tak mampu menahannya. Dengan sangat hati-hati, aku mencoba memberikan isyarat kecil kepada ibu mertuaku. Tiba-tiba, aku merasa ada gerakan darinya, seolah dia hendak bangkit. Aku tak bisa melihat jelas karena saat itu kepalaku tertutup oleh selimut. Aku memutuskan berhenti sejenak, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, rasa gugupku semakin meningkat ketika ibu mertuaku perlahan membuka selimut yang menutupi diriku. Aku mencoba berpura-pura tertidur, mata tertutup rapat, napasku tahan agar tetap tenang. Suara lembutnya terdengar dalam bisikan, "Ibu mau ke kamar mandi." Saat itu, seakan ada tanda yang mengisyaratkan sesuatu. Tak lama setelah dia pergi, aku memberanikan diri untuk menyusulnya ke kamar mandi yang terletak di luar rumah. Dengan hati yang berdebar,
Aku mendorong pintu kamar mandi yang ternyata tidak dikunci. Sepertinya, hal itu disengaja oleh ibu mertuaku yang tampak begitu tenang. Aku masuk perlahan, dan yang mengejutkanku, tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau penolakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah itu, aku mengunci pintu dari dalam. "Nekat banget kamu ini, Mas," katanya dengan senyum yang tak berubah dari wajahnya, terdengar lebih lembut dibanding sebelumnya. "Aku nggak tahan, Bu. Aku kangen banget," jawabku hampir berbisik, mencoba mengungkapkan perasaanku. Dia tersenyum lebih manis lagi dan menjawab dengan suara yang pelan namun penuh arti. "Mas kira, Ibu nggak kangen juga?" Hening sejenak. Hanya ada tatapan yang penuh pengertian di antara kami. Tanpa perlu kata-kata lagi, kami perlahan bergerak mendekat, seakan saling memahami apa yang dirasakan. Rasa takut dan cemas masih menyelimuti kami, mengingat risiko besar jika apa yang terjadi ini sampai diketahui. Ibu mertuaku, dengan sikap tenang namun penuh kehati-hatian, perlahan berdiri membelakangiku. Dia memberi isyarat halus, seolah memintaku untuk segera menyelesaikan rasa rindu yang selama ini terpendam. Setelah sekitar 15 menit, aku menangkap isyarat yang menunjukkan bahwa ibu mertuaku hampir selesai. Dengan segera, aku menyusulnya, mencoba menyelaraskan langkahku. Suasana yang hening dan malam yang semakin larut menambah intensitas momen itu. Akhirnya, kami mencapai titik di mana semuanya terasa begitu puncak. Momen yang menyatu dalam keheningan malam menjelang pagi. Setelahnya, kami membersihkan diri masing-masing. Aku mencoba berbicara kepadanya dengan nada setengah bercanda. "Ini baru permulaan. Loh, Bu." Namun, ibu mertuaku hanya diam, sibuk dengan pikirannya sendiri sambil terus membersihkan diri. Aku memutuskan untuk keluar lebih dulu dari kamar mandi dan kembali ke dalam rumah, berbaring di samping istriku yang sudah terlelap. Tidak lama kemudian, aku mendengar langkah ibu mertuaku yang masuk rumah. Dia menuju dapur, sepertinya untuk mengambil segelas air. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba, suasana yang semula sunyi itu pecah dengan suara langkah kaki yang pelan, disertai batuk yang khas. Itu adalah suami ibu mertuaku. Aku bisa mengenali suara batuknya dari kejauhan. Ia menuju ruang tamu, dan seiring langkahnya, terdengar suara derit dari sofa tua yang ia duduki. Bunyi itu selalu muncul setiap kali sofa itu digunakan, membuatku semakin yakin bahwa dia memang yang datang. Hatiku berdebar kencang. Jangan-jangan, pikirku, kecemasan mulai merayapi diriku. Aku mencoba tetap berpura-pura tidur, meskipun pikiranku kacau. Tubuhku kaku, dan telingaku sangat waspada, mendengarkan setiap suara yang mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang tak ingin ku dengar. "Ibu, Ibu." Suara suami ibu mertuaku terdengar keras dan penuh ketegasan, memanggil istrinya dengan nada yang agak tinggi. Istrinya langsung membalas, mengiyakan dengan suara yang terdengar sedikit ragu, sebelum bangkit dan melangkah menuju suaminya. Telingaku semakin tajam, berusaha menangkap percakapan mereka, berharap aku bisa mengerti lebih banyak. "Kamu tadi kemana?" Suami ibu mertuaku bertanya dengan nada yang sedikit meninggi, terdengar ketidakpuasan di suaranya. "Ke kamar mandi, Pak," jawab istrinya. Suaranya serak dan lemah, seolah menyembunyikan sesuatu, mungkin rasa takut yang semakin mendalam. "Waduh, ketahuan nih," pikirku. Hatiku bergejolak tak menentu. Tubuhku masih terbaring diam, namun pikiranku terus berputar, mencari cara agar aku tidak terlibat dalam percakapan ini. Namun, benar saja, tak lama kemudian terdengar perintah tegas dari suami ibu mertuaku, menyuruh istrinya untuk membangunkanku. "Duh, disidang nih," pikirku. Rasa takut menyelubungi diriku, seolah ada sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara ibu mertuaku memecah keheningan. "Bangun! Bangun!" serunya, mencoba membangunkanku dari tidur yang seolah-olah panjang. Dengan sedikit terpaksa, aku membuka mata dan bangkit, tetap berpura-pura masih setengah terlelap. "Dipanggil bapakmu," katanya, mengisyaratkan bahwa aku harus segera menemuinya. Aku menguap dan mengucek mata, berusaha seolah-olah baru terbangun. Dengan langkah pelan, aku mendekati sofa tempat bapak mertuaku duduk. Jelas terlihat wajahnya yang lelah, memendam kemarahan, dengan mata yang masih tampak kacau, seolah baru terbangun dari tidur yang buruk. Itu membuatku semakin merasa cemas. "Kamu ngapain tadi?" tanyanya, dan rasanya nyaliku tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku bisa merasakan ketegangan di udara.
Istriku yang semula terlelap pun terbangun, tanpa kebingungan mencoba memahami apa yang terjadi. "Ngapain apanya, Pak?" jawabku, dengan ekspresi seolah aku benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud. Bapak mertuaku menghela napas panjang, sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. "Halah, jangan sok tidak tahu kamu. Kenapa kamu tadi ngintip ibu mertuamu?" Ucapannya seolah membuka tabir yang selama ini tertutup. "Ngintip? Ngintip bagaimana, Pak?" Aku masih berusaha mempertahankan ekspresi bodoh, seolah semuanya benar-benar baru bagiku. "Kamu tadi ngintip ibu mertuamu kan? Di kamar mandi," tegasnya, semakin mendekat dengan intonasi yang tak bisa disangkal. Aku terkejut. "Hah, jadi bapak mertuaku ini tahunya aku mengintip?" pikirku, seolah dunia tiba-tiba runtuh. Namun, dengan cepat aku mencoba memberi penjelasan, meskipun aku tahu ceritaku agak tidak masuk akal. "Tadi, saya mau buang air kecil, Pak. Tapi saya takut keluar rumah sendiri. Jadi saya tunggu ada yang barengan. Terus, saya lihat ibu mertuaku ke kamar mandi. Jadi saya ikut. Setelah lama menunggu, saya penasaran kenapa ibu tidak keluar-keluar. Akhirnya saya intip, takut kalau ada sesuatu yang terjadi. Ternyata ibu sedang, buang air besar." Penjelasan itu keluar terburu-buru, dan aku tahu itu bukan cerita yang bisa diterima begitu saja. Bapak mertuaku menggelengkan kepala dengan tatapan yang tidak terlalu yakin. "Ah, itu bisa-bisanya kamu saja," ujarnya, membuatku semakin merasa bersalah, malu, dan takut. Tiba-tiba, aku mendengar suara istriku yang sudah bangkit dari tiduran, mendekat dengan langkah cepat. "Oh, rupanya kelakuanmu kayak gitu, Mas," serunya, dengan nada yang penuh kejutan. Bapak mertuaku menatapku tajam, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Kamu sini, ikut Bapak keluar. Bapak ingin bicara empat mata dengan kamu." Kata-kata itu seperti pukulan, dan aku hanya bisa mengangguk pelan, menuruti perintahnya. Kami berdua keluar rumah. Langkah kami beriringan dalam keheningan yang mencekam. Pikiranku terus berputar, bertanya-tanya, kenapa bapak mertuaku bisa tahu aku mengintip? Kenapa dia tidak langsung bicara jujur? Dan kenapa aku harus diajak berjalan kaki di luar rumah? Sementara jam masih menunjukkan pukul 3:30 pagi. Semua pertanyaan itu terus membanjiri kepalaku, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan dihukum? Apa yang sebenarnya dipikirkan bapak mertuaku? Pikiranku semakin kacau, dan setiap langkah terasa semakin berat. Aku mencoba menenangkan diri dengan sebatang rokok yang kugenggam erat, lalu menyalakannya. Asapnya perlahan melayang, seolah mencoba meredakan kegelisahan yang menggelora dalam diriku. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika bapak mertuaku memecah kesunyian yang kian menegangkan. "Kamu suka sama ibu mertua kamu?" tanya bapak mertuaku dengan nada yang sangat serius, seolah pertanyaan itu bukan hanya sekadar basa-basi. Aku terkejut dan sedikit tersentak, namun mencoba meredam ketegangan dengan senyum kecil. "Bapak ini, ada-ada saja pertanyaannya," jawabku, berusaha mencairkan suasana, meski hatiku berdegup kencang. Tetapi bapak mertuaku tidak terpengaruh. Wajahnya semakin serius. "Halah, kamu sudah tidak bisa menyangkalnya lagi," katanya. "Sebenarnya, Bapak tahu apa yang kamu lakukan dengan istri Bapak tadi di kamar mandi. Kamu sudah melakukannya kan?" Sekejap, seolah dunia berhenti berputar. Perasaan terkejut itu mengalir begitu cepat, bagaikan disambar petir di siang bolong. Aku semakin lemas, langkahku terasa kaku dan berat, seperti ada beban besar yang menggantung di pundakku. Suara bapak mertuaku terus menggema, penuh dengan rasa kesal yang semakin memuncak. "Bapak sengaja tidak langsung memergoki kalian berdua," lanjutnya, "supaya suasana tetap terkendali dan tidak ada keributan. Apalagi aku tahu, istriku pasti akan sangat kaget jika sampai tahu apa yang terjadi tadi. Dari suara istriku saja, aku sudah cukup tahu apa yang kalian lakukan di kamar mandi itu. Dan aku tahu apa yang terjadi melalui celah pintu." Setiap kata yang keluar dari bibir bapak mertuaku terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Kegeraman yang terpendam di dalam dirinya kini seolah membanjiri suasana malam yang dingin ini. Aku mencoba menahan diri, tak berani berbicara, hanya bisa mendengar dengan hati yang berdebar. Bapak mertuaku berhenti sejenak, memandangku tajam seperti seekor macan yang lapar, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Bersenang-senanglah lagi dengannya." Kali ini, kata-katanya seperti petir yang datang dengan getaran yang lebih lembut, namun tetap memukul dengan keras. Rasanya seperti jatuh ke dalam jurang ketidakpastian. Aku hanya bisa terdiam,
Tak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku akhirnya berani mengangkat wajahku, menatap bapak mertuaku yang masih memandang dengan tatapan penuh misteri. "Apa maksud bapak dengan ucapan itu?" tanyaku dengan suara yang gemetar. Bapak mertuaku menarik napas panjang, seolah menimbang sesuatu yang berat. "Kamu boleh melanjutkannya dengan ibu mertuamu itu," katanya pelan. "Karena bapak sadar, beberapa tahun ini aku tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan itu pada istriku. Tetapi aku juga tidak mau berpisah dengan ibu mertuamu itu." Perkataan itu mengalir begitu saja dari mulutnya, dan aku merasa seolah terjepit antara kebingungan dan keheranan. Semua teka-teki yang selama ini ada kini mulai terjawab, meski jawabannya jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Aku mulai menyadari alasan kenapa bapak mertuaku tadi, meskipun marah, tidak langsung menjelaskan semuanya di hadapan ibu mertuaku. Dalam diam, aku mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkannya. Namun rasa tak percaya dan kebingungan semakin menguasai pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Sejak saat itu, hubungan antara aku dan bapak mertuaku berubah. Ia seakan memberi ruang yang lebih luas, bahkan kesempatan untuk aku dan ibu mertuaku bisa lebih sering berdua. Bapak mertuaku, dengan berbagai alasan, sering mengajak istriku untuk mengantarnya pergi ke rumah saudara-saudaranya, memberikan alasan agar aku dan ibu mertuaku bisa menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Aku tak bisa menyangkal, kebahagiaan itu mulai kurasakan. Setiap momen yang aku habiskan dengan ibu mertuaku terasa begitu berharga. Bapak mertuaku seolah tanpa ragu memberi kesempatan itu, seolah mengizinkan aku dan ibu mertuaku untuk melanjutkan apa yang kami mulai, memberi ruang bagi kebahagiaan yang sempat terlarang. Ketika bapak mertuaku meminta kami untuk tidak merantau lagi, aku menyetujuinya dengan penuh pertimbangan. Itu bukan hanya demi kebahagiaan diriku sendiri, tapi juga untuk terus menjaga kesempatan yang ada bersama ibu mertuaku. Aku mulai merasa, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kedekatan yang semakin menguatkan hubungan kami. Hingga kini, aku terus menjalani kisah ini. Kisahku dengan ibu mertuaku yang terus berlanjut, semakin menyenangkan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap pertemuan, setiap detik yang kami lewati bersama, seperti memberikan sebuah cerita baru yang penuh dengan kejutan. Demikianlah kisahku, yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Sebuah cerita yang tak hanya melibatkan aku dan ibu mertuaku, tetapi juga bapak mertuaku yang dengan caranya, memberi jalan bagi kebahagiaan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Sekian dan terima kasih.